Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini, Kamis tanggal 22 Juni 2023, Masika berada di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Astana Gunung Sembung. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Jika berbicara tentang Ki Gede Sudi Mampir, maka akan berkaitan dengan nama sebuah desa yang berada di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dikisahkan pada sekitar abad ke-15 dalam wilayah Kesultanan Cirebon, ada padepokan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Syekh Gagang Aking atau Ki Pagembangan, bersama seorang putrinya yang bernama Dewi Ratna Pinangsih, serta beberapa orang santrinya mengembangkan syariat Islam, dan salah seorang santrinya bernama Abdul Muhyi. Santri yang bernama Abdul Muhyi berasal dari wilayah Bagelen yang awalnya adalah seorang pengembara dengan tujuan menambah ilmu keagamaan ke Cirebon. Namun, dalam perjalanannya tersesat ke padepokan Ki Pagembangan. Pada suatu ketika datang utusan dari Kesultanan Cirebon untuk meminta bantuan kepada Syekh Gagang Aking untuk menghadapi konflik kekuasaan di Kesultanan Cirebon. Maka diutuslah Abdul Muhyi untuk mengemban tugas tersebut. Berangkatlah Abdul Muhyi dengan membawa perlengkapan kopiah waring, baju si bondal, ikat pinggang berkepala botak bolu dari buah kelapa, dan sebilah keris si kunang. Selain perlengkapan pribadi itu, Abdul Muhyi diberi senjata oleh gurunya berupa tombak dan seikat tangkai padi atau gabah. Dalam medan pertempuran, Abdul Muhyi berjuang dengan gagah berani. Ada suatu cerita bahwa saat di tengah pertempuran dia terdesak, maka ingatlah dia pada pesan gurunya yang menaburkan merang padi. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, merang tersebut berubah menjadi pasukan bantuan dalam memenangkan pertempuran tersebut. Sehingga pulanglah Abdul Muhyi kembali ke padepokan Ki Pagembangan dengan membawa berita keselamatan dan kemenangan. Penuh rasa gembira dan bangga, Syekh Gagang Aking menyambut kembalinya sang murid dari peperangan. Dengan penuh penghargaan dinikahkannya sang murid dengan putrinya Dewi Ratna Pengasih, dan memberi gelar kepada Abdul Muhyi dengan nama Nampa Subaya. Nampa berarti nerima, Subaya berarti baik perilakunya, Baya berarti bahaya. Jadi, arti dari Nampa Subaya adalah menerima tugas dengan ikhlas dan menjalankan dengan baik walaupun harus menghadapi bahaya. Di suatu hari, Syekh Gagang Aking memerintahkan Nampa Subaya dan Dewi Ratna Pengasih untuk berpindah ke suatu tempat di sebelah barat padepokan untuk membuka pedukuhan baru di sana. Maka berangkatlah sepasang suami istri ini ke tempat tersebut. Sampailah Syekh Abdul Muhyi dan Dewi Ratna Pengasih di suatu tempat yang ternyata adalah hamparan hutan rotan atau panjalin. Di tempat itu hidup pula seekor ular besar yang menguasai wilayah tersebut. Akhirnya Syekh Abdul Muhyi memerangi ular besar tersebut dan hewan buas lainnya. Di akhir peperangan dengan menggunakan keris si kunang, ular tersebut dapat terbunuh sehingga ular tersebut diberi nama Naga Catmaka. Naga berarti ular yang besar,
cat berarti mencat atau melangkah, ma berarti mati, ka berarti kalah. Jadi, arti dari nama itu adalah ular yang melangkahkan kakinya di tempat tersebut telah mati dikalahkan. Dan dikuburkan naga Catmaka itu oleh Syekh Abdul Muhyi di sebelah barat makam Syekh Abdul Muhyi sekarang. Setelah peperangan tersebut, maka Syekh Abdul Muhyi mulai membabat atau menebang pepohonan untuk membuat tempat tinggal atau pedukuhan atau desa, dan mulai bercocok tanam dalam rangka mendukung penyebaran syariat ajaran agama Islam, dan pedukuhan atau desa ini diberi nama Sudi Mampir, dengan harapan banyak rakyat yang sudi untuk mampir di pedukuhan ini. Abdul Muhyi yang berasal dari Bagelen mengembara meninggalkan kedua orang tua dan seorang adiknya yang bernama Labda Kriya. Sebagaimana keluarga ditinggalkan pada umumnya merasa kerinduan, sehingga diutuslah sang adik atau Labda Kriya untuk mencari kakaknya. Dalam perjalanannya yang memakan waktu lama, tibalah Labda Kriya pada suatu tempat dan memutuskan untuk membuka pedukuhan atau pemukiman sambil menunggu kabar berita tentang kakaknya. Pedukuhan atau desa itu diberi nama Tugu, yang berarti menunggu. Pada suatu hari yang tenang, saat Syekh Abdul Muhyi melakukan aktivitas sehari-hari, terlihat api yang besar dari arah barat menuju pedukuhannya. Untuk menghalau api yang besar tersebut, digunakan jurus sepi angin untuk menghalau api itu agar tidak menghanguskan wilayahnya. Setelah api itu padam, dicarilah olehnya asal api tersebut. Setelah dicari dengan hati-hati, bertemulah dirinya dengan adiknya Labda Kriya yang sekian lama tidak bertemu. Ternyata yang mengeluarkan api itu adalah adiknya Labda Kriya. Dengan menggunakan jurus sepi geni yang bertujuan untuk membuka pemukiman dengan cara membakar hutan. Setelah pertemuan yang mengharukan itu, maka dicapailah kesepakatan antara dua saudara itu untuk saling menjaga dan membuka pedukuhan masing-masing. Dalam kehidupan rumah tangganya, Syekh Abdul Muhyi dengan Dewi Ratna Pengasih dikaruniai seorang putra yang diberi nama Abdul Muhid. Syekh Abdul Muhid atau yang kemudian dikenal dengan nama Ki Gede Sudi Mampir merupakan anak dari Syekh Abdul Muhyi dan Dewi Ratna Pengasih yang dibesarkan dalam pendidikan ajaran syariat Islam oleh kedua orang tuanya. Saat menginjak dewasa, Abdul Muhyi memutuskan untuk mengembara menyebarkan syariat Islam. Metode atau cara pendekatan syiar Islam yang dilakukan oleh Abdul Muhyi adalah lewat pendekatan sosial budaya. Sehingga dia memutuskan untuk menjadi seorang dalang wayang, sampai pada suatu ketika dirinya menikahi seorang juru kawi atau ronggeng dan bersama-sama dalam menyiarkan agama Islam. Berbagai tantangan, rintangan, dan hambatan mereka lalui, tapi berkat kesabaran, keikhlasan, dan niat suci untuk syiar, maka semua masalah itu dapat mereka lewati. Di masa itu, banyak pelanggaran terjadi, baik pelanggaran norma kesultanan maupun norma sosial, sehingga banyak buronan yang dicari oleh pasukan dari Kesultanan Cirebon. Pada suatu ketika, saat Syekh Abdul Muhyi sedang mendalang di panggung, datanglah tiba-tiba seorang laki-laki bernama Ki Sana. Dengan penuh takut, meminta perlindungan kepada Syekh Abdul Muhyi.
ditanyalah permasalahannya. Dan dengan penuh bijaksana, Syekh Abdul Muhyidd menerima orang tersebut dengan syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian diberi 2 buah batok kelapa berbentuk setengah bola dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka batok tersebut menjadi alat musik gamelan. Diperintahkannya untuk memukul gamelan itu sambil membelakangi layar. Tidak beberapa lama kemudian, petugas dari Kesultanan Cirebon datang untuk mencari Kisana. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bantuan Syekh Abdul Muhyidd, maka Kisana tidak dapat diketemukan oleh pasukan. Setelah pasukan pulang, maka bersyukurlah Syekh Abdul Muhyidd dan memberi nama panggilan kepada Kisana dengan sebutan Lestari, yang artinya keselamatan yang langgeng. Pada suatu hari, datang utusan dari Kesultanan Cirebon ke Pedukuhan atau Desa Sudimampir untuk mengundang perwakilan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Kesultanan Cirebon. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Kesultanan Cirebon pada saat itu biasanya diadakan sayembara atau perlombaan. Pada peringatan tahun itu, jenis sayembaranya adalah mendirikan sebutir telur di atas meja dan mencabut rumpun tebu dengan cara berjalan melewatinya. Dikarenakan Syekh Abdul Muhyidd atau Ki Nampa Subaya makin dimakan usia, maka diutuslah Syekh Abdul Muhyidd anaknya untuk berangkat memenuhi undangan Kesultanan Cirebon. Sebelum berangkat menuju Kesultanan Cirebon, Syekh Abdul Muhyidd mendiskusikan perihal sayembara tersebut dengan anaknya, dan sebagai bekal di perjalanan dibawalah keris si kunang dan segenggam pasir disimpan di dalam saku. Peringatan Maulid Nabi di Kesultanan Cirebon sangat meriah, dan tibalah saat acara sayembara berlangsung. Banyak peserta yang mengikuti sayembara ini dan belum berhasil melaksanakan 2 tugas itu. Tibalah saat Syekh Abdul Muhyidd mengikutinya. Dengan penuh percaya diri tapi tanpa kesombongan, melaksanakan tugas yang pertama, yaitu mendirikan sebutir telur di atas meja. Syekh Abdul Muhyidd mengambil telur tersebut dengan tangan kanan, sembari tangan kiri dimasukkan ke dalam saku mengambil pasir. Maka diberdirikanlah telur itu di atas meja dengan beralaskan pasir. Selesailah tugas yang pertama. Tugas yang kedua yaitu mencabut rumpun tebu dengan cara berjalan melewatinya. Pada malam sebelum perlombaan, Syekh Abdul Muhyidd berikhtiar dengan jalan menggores tanah sekitar rumpun tebu itu dengan keris si kunang. Maka saat pelaksanaan tugas yang kedua, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat Syekh Abdul Muhyidd berjalan melewati rumpun tebu tersebut, rumpun tebu itu tercabut dan terbawa olehnya. Para peserta yang lain tidak ada yang berhasil melaksanakan 2 tugas itu selain Syekh Abdul Muhyidd dari Sudimampir. Maka dinyatakanlah Syekh Abdul Muhyidd oleh Sultan dan para prajurit lomba sebagai pemenang. Sultan Kesultanan Cirebon memanggil Syekh Abdul Muhyidd untuk menghadap sambil mengatakan, "Engkaulah yang paling cerdik di antara seluruh peserta. Dari Sudimampir, putra Abdul Muhyidd." Lalu dianugerahi nama panggilan oleh Sultan dengan nama Surawikala. Sura berarti berani, wi berarti luwih atau lebih, kala
berarti akal, yang berarti seorang pemberani yang memiliki akal untuk meraih keberhasilan. Sekaligus dinobatkan sebagai Ki Gede Sudi Mampir di wilayah Kesultanan Cirebon. Sesuai dengan perjalanan waktu di kala situasi sosial dan politik yang mudah berubah-ubah di saat itu, maka Kesultanan Cirebon pada masa pemerintahan Sultan Matangaji dibuatlah kebijakan untuk pengamanan lingkungan Kesultanan Cirebon berupa piket bergilir para Ki Gede dalam wilayah Kesultanan Cirebon. Pada suatu hari, saat menjaga gedung jimat atau pusaka, Ki Gede Sudi Mampir atau Syekh Abdul Muhyidd bersama para Ki Gede lainnya yang mendapat giliran jaga di waktu itu gugur dalam tugas menjalankan tugas dan dimakamkan di Gunung Sembung, sebelah barat Gunung Jati Cirebon. Setelah gugurnya Ki Gede Sudi Mampir atau Syekh Abdul Muhyidd, maka dimulailah zaman sistem pemerintahan di desa yang dikepalai oleh seorang kuwu, baik melalui proses pengangkatan langsung maupun melalui proses pemungutan suara. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijalallah أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله.